kata Astri Ivo tentang tabung wakaf Indonesia? Nah, berwakaf di tabung wakaf Indonesia adalah pilihan terbaik untuk harta terbaik saya. Ya, sejak 2005, tabung wakaf Indonesia telah mengelola wakaf masyarakat secara produktif, profesional, dan amanah. Salurkan wakaf Anda, harta terbaik Anda, melalui tabung wakaf Indonesia. Hubungi 021 741 8977 atau follow Twitter @tabungwakaf. Tabung Wakaf Indonesia, pilihan terbaik untuk harta terbaik Anda. Stay close to your family. Light FM. Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. 105.8 FM, the best rohit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light audience, kembali kita berjumpa dalam Berproses Menuju Kesejatian Diri. Edisi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012. Dan seperti biasa, saya Sam Onyx, Jack Plam-Plam dan juga Sarif Mukadompit akan menemani Anda sampai tuntasnya acara ini, ya. Baik, light audience, kita langsung sapa saja si Agus Hidayat yang sudah tersambungkan dengan dengan telepon kami. Sudah ya? Sudah ya? Assalamualaikum Siwo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekarang Siwo, keterimanya Siwo. Ya, Leto Dian, seperti biasa Anda bisa berinteraksi dengan Siwo Agus Hidayat di nomor telepon 0213983596 ya. Sekali lagi di 0213983596, untuk melalui SMS di 0818801058 itu nanti di sesi kedua ya. Tapi silakan jika ada yang ingin mengirimkan sekarang. Baik, gimana teleponnya Jack? Rif bisa ya? Oke, silakan 0213983596. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Bayu, Bang, Purwakarta. Bayu. Oke, Bayu, silakan, Bay. Ini Wo mau tanya tentang penjelasan tentang Amirul Mukminin itu bagaimana, Wo? Amirul Mukminin ya. Yang kedua, yang dimaksud menuju kepada Tuhan atau kembali kepada Tuhan itu yang bagaimana, Wo? Dan contohnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bayu Ya, Bayu, terima kasih. Silakan, Siwo, kita sambil buka acara ini. Pada teman-teman semua, Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Sebagaimana biasa, saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber, apalagi rujukan. Apa yang akan saya sampaikan hanya sebatas yang saya pahami, saya yakini benar, namun belum ada jaminan pasti benarnya. Karena saya juga masih selalu dalam berproses. Kebenaran yang saya pahami sering saya revisi sendiri dengan kebenaran yang lain pada saat saya menggapai kebenaran yang lebih bermutu, yang lebih tinggi. Untuk itu maka posisikan sharing ini pada kebenaran yang masih relatif. Kalau barang siapa di antara kita, Anda bisa memahami kebenarannya, maka itu kewajiban Anda untuk mentaati kebenaran yang sudah dipahami. Manakala belum bisa dipahami, mungkin bisa sebagai simpanan informasi. Manakala bisa dipahami ada kesalahan dalam sharing ini, mohon langsung saja dibantu koreksinya, dibantu kritiknya, dibantu untuk agar kita bisa menemukan kebenaran yang lebih bermutu. Kebenaran tetaplah kebenaran dari manapun datangnya, bisa dari Anda, bisa dari saya, bisa dari yang lain. Tentu sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Teman-teman, karena saya sekedar teman sharing, maka bisa diterima, bisa ditolak. Berharap hati-hati, cermat, tidak tergesa menerima dan tidak tergesa menolak. Kita masuk ke topik pertama dari Mas Bayu di Purwakarta. Beliau menanyakan, apa sih maksud Amirul Mukminin? Amir itu pemimpin, mukminin itu orang-orang mukmin. Jadi Amirul Mukminin adalah pemimpin orang-orang mukmin. Satu pangkat spiritual, satu pangkat yang tidak bisa digapai dengan kadar akademis apapun, kecuali bisa dicapai dengan kesucian pribadi dan adanya penunjukan dari hierarkinya berpusat kepada Tuhan. Itulah Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin. Sering juga disebut sebagai ulil amri. Ulil amri siapa? Ulil amri mukminin, pemimpin orang-orang mukmin. Kalau ada 100 dokter, kemudian salah satu menjadi pemimpin dokter, ya, kira-kira mana yang lebih layak untuk memimpin para dokter? Tentu di antara para dokter itu yang punya kualitas paling baik.
Pemimpin mukmin tentu tidak bisa sembarang mukmin, tapi mukmin yang terbaik. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami dengan Amirul Mukminin. Ya, jadi batasannya adalah mukminin. Batasannya adalah orang-orang mukmin, bukan batas wilayah, bukan batas negara, bukan batas geografi, bukan batas zaman, tapi batasnya adalah orang-orang mukmin. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, apa sih maksudnya menuju atau kembali kepada Tuhan? Lalu mohon diberi contohnya. Kembali kepada Tuhan itu satu istilah yang kita kayaknya perlu agak cermat, agak hati-hati, karena satu sisi bahasa ini dalam mekanisme sosial itu ada yang khusus dikaitkan kepada orang yang meninggal dunia, orang yang mati. Dia disebut dia sudah kembali kepada Tuhan. Ya. Namun apakah istilah ini perlu dicermati? Ya. Kalau kita menggunakan istilah sosial tadi, maka apa yang disebut kembali kepada Tuhan? Jawabannya berdasarkan istilah yang beredar di masyarakat, berarti kembali kepada Tuhan itu ya mati. Contohnya apa? Contohnya ya mati. Ada orang mati, berarti kembali kepada Tuhan. Namun kita perlu agak lebih cermat. Ada bahasa lain, istilah lain yang mengandung makna kembali atau menuju Tuhan, yaitu taubat. Taubat itu kembali kepada setting default kemanusiaan, setting default insaniah, kembali ke jalan yang benar. Itu juga mempunyai makna kembali kepada Tuhan, menuju Tuhan. Ikhlas itu juga mengandung makna menuju atau kembali kepada Tuhan. Ikhlas adalah satu gerakan aktif berupa aktivitas, bisa aktivitas batin, aktivitas fikir, aktivitas fisik yang pusat tujuannya adalah Tuhan. Dilaksanakan dengan niat dalam rangka mentaati perintah Tuhan. Dilakukan dengan cara-cara yang bernuansa ketuhanan, kebenaran, kebijakan. Semua yang menuju kepada sumbernya bisa disebut menuju atau kembali. Kalau menuju itu terkait dengan masalah tujuan, kalau kembali itu terkait dari asal sumber keberadaan. Kedua-duanya, menuju atau kembali, subjek yang dituju atau sumber kembalinya itu sama. Siapa? Tuhan. Ya. Menuju Tuhan, kembali kepada Tuhan, mempunyai kesamaan arti. Setiap apapun yang mengarah ke kesucian Tuhan, mengarah ke kebenaran Tuhan, mengarah ke supremasi Tuhan, mengarah ke dominator Tuhan, mengarah ke keilahiahan Tuhan, semua disebut menuju kepada Tuhan. Ya. Sedikit perbedaan antara menuju dan kembali. Ya. Kalau menuju itu tidak harus didahului dengan adanya seseorang itu keluar dari jalur. Sementara kalau kembali itu seseorang dia keluar dari jalur insaniahnya, kemudian kembali kepada jalur yang semestinya. Iya. Menuju itu tingkatnya lebih tinggi daripada kembali. Kembali
ada berangkat dari sesuatu yang trouble. Kembali kepada setting default, kembali kepada jalur yang benar, kembali ke jalan yang lurus, kembali kepada supremasi kebenaran, kembali kepada supremasi ketuhanan. Sementara menuju tidak harus diawali dengan trouble, tidak harus diawali dengan kesalahan, tidak harus diawali dengan error. Contohnya, semua bentuk yang bisa dikaitkan dengan keikhlasan adalah menuju. Ya, aktivitas batin, aktivitas fikir, aktivitas fisik, manakala tujuannya adalah Tuhan, niat motivasinya adalah mentaati Tuhan, pelaksanaannya dengan cara-cara yang benar yang diajarkan oleh Tuhan, itu semua disebut dengan menuju kepada Tuhan. Semua aktivitas yang terkait dengan nilai-nilai pertaubatan dari salah, membenahi kesalahannya, menutup dengan kebenaran-kebenaran, disebut kembali. Dari terkena virus, kemudian diberikan clear untuk antivirus, kembali ke setting default, kembali ke jalur insaniah. Semua nilai-nilai yang terkait dengan pertaubatan adalah contoh dari kembali kepada Tuhan. Menuju lebih cenderung kepada makna ikhlas, kembali lebih cenderung kepada makna taubat. Kedua-duanya berpusat, berdominasi kepada Tuhan. Kira-kira seperti itu. Kembali ke bos. Lanjut, bro. Iya, baik, terima kasih Siwo. Ya, Light Audience, silakan, kita masih punya waktu cukup panjang. Silakan di 0213983596 bisa kembali Anda pergunakan, ya. Oke, sekali lagi di 0213983596. Baik. Ya, silakan. Sekali lagi di 0213983596. Untuk di SMS di 0818801058 itu bisa Anda pergunakan, tapi mungkin nanti saya bacakannya di sesi kedua, ya. Assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa tolong dikecilkan volume radionya, Pak? Bentar ya, oke. Ya, dengan siapa ini? Ya, dengan Mas Yadi. Yadi di mana? Di Jakarta. Jakarta, oke, silakan. Ya, mau tanya dengan Siwo, apa yang dimaksud dengan kafir tadi? Dan yang pertama itu, yang kedua, apa yang dimaksud dengan takdir, ya? Definisi daripada roh itu. Mas Yadi, dengan takdir, ya? Apa yang dimaksud dengan takdir, ya? Iya. Kemudian apa yang definisi dimaksud dengan kafir? Makna kafir itu apa? Kafir apa takdir? Kafir. Kafir. Oke, kafir. Iya. Terus jangan kita selalu mengucilkan orang lain di luar kita seolah kafir. Nah, itu saya pengen tahu maknanya apa kafir itu. Yang kedua, dan definisi dosa keduanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Siwo. Yang kedua, definisi yang kedua, kafir dan apa definisi dosa? Iya. Ya, kafir. Kafir itu terkait dengan orang yang berbuat kufur. Kufur adalah sebuah perbuatan yang manakala dilakukan orangnya disebut kafir. Ya. Jadi kita bedakan antara amal dan amilnya, antara pekerjaan dan pekerjanya. Kafir itu terkait dengan pekerja, berarti terkait dengan orang. Kufur terkait dengan apa yang dikerjakan. Nah, apakah kufur? Ya, jadi satu jenis aktivitas disebut kufur pada saat seseorang yang begini, saya ulangi. Kufur adalah satu jenis, satu macam aktivitas atau perbuatan yang
menentang kebenaran yang telah difahami. Itu disebut kufur. Orang yang melakukan aktivitas seperti itu disebut sebagai kafir. Jadi orang kafir adalah orang yang dia sudah memahami kebenaran, sudah menangkap kebenaran, tapi karena alasan tertentu, karena motif tertentu, karena obsesi tertentu, dia menentang kebenaran yang sudah difahami itu. Ya, siapa saja, entah orang itu identitasnya Muslim ataupun identitasnya non-Muslim, siapa saja, bisa saya, bisa Anda, bisa orang miskin, bisa orang kaya, bisa orang apa ya, bisa pejabat, bisa rakyat, bisa ulama, bisa ustadz, siapa saja yang terkena definisi ini, maka dia disebut kafir. Siapakah? Orang yang telah memahami kebenaran, namun dia mengingkari kebenaran itu karena punya kepentingan yang lain. Ya. Nah, karena kebenaran itu tingkatannya bermacam-macam, maka kafir juga tingkatannya bermacam-macam. Ada kafir terhadap akidah, ada kafir terhadap syariah. Ya. Ada kafir yang paling serius adalah kafir terkait dengan masalah ketuhanan. Itu kafir yang paling tinggi. Itulah kafir. Jadi kafir itu tidak ditentukan berdasarkan identitas seseorang, agamanya apa. Tidak. Kafir bukan masalah identitas. Kafir adalah masalah pengingkaran terhadap kebenaran yang telah difahami. Beda dengan orang jahil. Orang jahil itu dia belum mengerti yang benar, kemudian dia melakukan kesalahan. Itu jahil, bukan kafir. Kafir mutu kesalahannya lebih tinggi. Karena apa? Karena dia sudah memahami kebenaran, namun karena punya kepentingan egoisme tertentu, fanatisme tertentu, asobiah tertentu, ya, keberpihakan tertentu, sehingga dia menentang kebenaran yang telah difahami demi kepentingan-kepentingan egoisme, fanatisme tadi. Itu yang saya pahami tentang kafir. Apakah dosa? Ya, sepanjang yang saya mampu mendefinisikan, tentu definisi yang menurut saya itu belum terjamin definit, karena ilmu saya masih pada wilayah relatif. Dengan kerelatifan ilmu saya itu, saya punya definisi tentang dosa. Dosa adalah akibat dari perbuatan-perbuatan maksiat. Akibat dari perbuatan-perbuatan buruk. Nah, itu bisa perbuatan maksiat atau perbuatan buruk, itu bisa banyak hal. Ya. Tetapi pusatnya adalah pada saat mengambil sebab, dan sebab itu bertentangan dengan kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Ya. Setiap kita mengambil sebab yang salah, setiap kita mengambil sebab yang buruk, setiap kita tidak taat kepada perintah Tuhan, maka mempunyai akibat. Nah, akibat itu disebut dosa. Itu kira-kira yang bisa saya sharingkan. Lanjut, bro. Iya, baik, terima kasih. Yang lainnya silakan, masih ada waktu lain audiens di sesi pertama ini.
021 398 35906 bisa kembali Anda pergunakan Light Audience. Oke, dari SMS juga silakan ya di 081 880 1058 dan itu akan saya bacakan nanti di sesi kedua. Oke. Ya, silakan 021 398 35906 ya, 906. Itu yang saya buka malam hari ini. Oke, silakan dicoba lagi 021 398 35906. Ya, sambil kita menunggu Siwo, apa kita akan bacakan SMS dulu atau gimana? Siwo? Yuk, ditunggu aja ya. Yuk. Silakan 021 398 kok tersenyum 35906 ya, soalnya ini belum ada yang masuk ini. Jadi tunggu aja. Sampai break ditunggu. Sampai break? Iya. Oh gitu ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Imron. Imron, di mana Imron? Di Bekasi. Di Bekasi, silakan Imron. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menanyakan apa definisi mubalik. Terus apa juga definisi ulama menurut Aman Siwo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, indikator seseorang bisa bilang mubalik atau ulama itu apa saja. Itu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Imron. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Dan ya Siwo, dua pertanyaan yang ada kaitannya. Yang pertama divisi mubalik dan ulama, yang kedua adalah indikatornya apa? Silakan Siwo. Mubalik itu bentuk personalnya, jadi pekerjanya, orangnya. Itu berasal dari bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya itu penyampai. Mubalik itu penyampai. Balik itu bentuk yang disampaikan. Misalnya ada kan hadis sangat terkenal, balighu anni walau ayah. Ya, redaksinya seperti itu. Tapi saya tidak sedang mensarai atau mengkomentari hadis ini, hanya memberikan contoh. Kata itu dipakai dalam salah satu redaksi hadis tadi. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ya. Mubalik itu orang yang menyampaikan, disebut mubalik. Namun di sini kalau kita sudah menggunakan bukan bentuk balaghahnya, bukan bentuk etimologinya, tapi bentuk istilah atau terminologi, maka mubalik itu mempunyai batasan-batasan khusus, yaitu hal-hal yang terkait dengan agama Tuhan, terkait dengan sistem petunjuk dari Tuhan, yang terkait dengan masalah kebenaran yang berpusat kepada Tuhan. Ya, jadi tidak sekedar penyampai. Misalnya seorang guru, ya, guru matematika itu menyampaikan ilmu matematika, itu tidak masuk pada istilah ini. Jadi mubalik itu penyampai hal-hal yang terkait dengan agama Tuhan, terkait dengan kebenaran-kebenaran yang dari Tuhan. Jadi ada hierarki yang berpusat kepada Tuhan. Ya, itu mubalik. Ulama, ulama itu juga bentuk personnya, pekerjanya, orangnya. Orang yang terkait dengan keilmuan. Ilm itu ilmu. Alim itu ulama tapi tunggal. Ya, jadi seorang disebut alim. Kalau banyak namanya ulama. Jadi bentuk jamaknya ulama, bentuk tunggalnya alim.
terkait dengan masalah keilmuan disebut dengan al-ilm. Nah, itu makna etimologisnya. Tapi setelah menjadi istilah, setelah menjadi terminologi, itu juga mempunyai batasan-batasan khususnya. Tidak setiap ilmu itu terkait dengan sebutan alim atau jamaknya ulama. Tapi ilmu-ilmu tertentu yang kecenderungan spesifikasinya itu terkait dengan kebenaran yang berpusat hierarkinya kepada Tuhan, terkait dengan ilmu-ilmu agama. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada tadi mubalik, ada ulama. Kita masih tersisa istilah mubalik dan istilah ulama. Itu bisa kita bedakan dalam dua sudut pandang, dalam dua perspektif. Ada perspektif dari bawah, ada perspektif dari atas. Kalau perspektif dari bawah, mubalik itu sebuah istilah yang dikaitkan dengan seseorang, tetapi yang menyematkan istilah pada orang itu adalah masyarakat. Itu yang saya pahami, saya maksud sebagai istilah yang perspektifnya dari bawah. Dengan bahasa mudahnya begini, mubalik itu sebuah gelar, sebuah pangkat. Ulama juga sebuah gelar, sebuah pangkat. Namun kalau menggunakan perspektif yang dari bawah, yang memberi pangkat tadi itu adalah masyarakat. Ya, itu mubalik atau ulama yang perspektifnya dari bawah. Kalau perspektifnya dari atas, sumbernya dari Tuhan, maka yang memberi gelar dia mubalik atau memberi gelar dia itu ulama, itu pemberian gelarnya dari atas, sumbernya dari Tuhan. Bisa melalui wahyu, bisa melalui para wakilnya. Itu beda. Kalau perspektif yang dari bawah, itu jatuhnya relatif, tergantung mutu masyarakat itu. Masyarakat semakin cermat, ya semakin mendekati tepat pemberian gelar itu. Namun kalau budaya masyarakatnya itu kurang dewasa, apalagi yang terjadi adalah budaya berpikir sembarang, budaya kepentingan egoisme pribadi, kelompok, dan lain-lain, maka pemberian gelar ini akan semakin rendah mutunya. Ya, jadi karena gelar itu dari masyarakat, maka tergantung seberapa mutu masyarakat yang memberikan gelar itu. Semakin masyarakatnya dewasa, semakin hati-hati memberikan gelar dan semakin cermat memberikan gelar ini. Tapi semakin masyarakatnya itu kurang bermutu, akan memberikan gelar-gelar itu dengan sembarang, sesuai kepentingan. Itulah kira-kira. Jatuhnya relatif kalau yang menggelari dari bawah. Tapi kalau yang menggelari itu dari atas, yang bersumber dari Tuhan, nah itu sifatnya jauh lebih bermutu, karena wilayahnya adalah wilayah kemutlakan, pasti benar gitu. Nah, bagaimana indikasi-indikasi? Indikasinya juga bisa dua, indikasi yang dari bawah atau indikasi yang dari atas. Kalau indikasi itu dari bawah, mudah saja, kan banyak yang digelari disebut sebagai Pak Mubalik, termasuk di dalam
hal ini itu nanti perluasannya itu bisa Pak Yai, Pak Ustadz, ya dan sejenisnya itu masuk kepada wilayah pangkat mubalik, tapi yang memberi pangkat itu dari bawah. Bahkan dulu sering yang akan atau bermaksud memberikan pangkat Ustadz kepada saya, tapi saya selalu menolak itu, karena memang saya belum pantas jadi Ustadz. Jadi daripada saya menanggung tanggung jawab yang di luar kemampuan saya, ya lebih baik saya tidak mempunyai tanggung jawab yang seberat itu. Ya, sampai agar tidak dipanggil Ustadz, pada waktu itu ceritanya pakai nama panggilan Siwo. Jadi nama Siwo tadinya tidak ada. Nama saya Agus Hidayat. Karena banyak yang suka manggil saya Ustadz, saya nolak terus. Karena memang saya belum pantas jadi Ustadz. Nanti terjadi overlapping dalam diri saya. Saya harus menanggung beban yang di luar batas kemampuan saya. Itu kan bahaya bagi saya sendiri. Sehingga gimana ya, sampai ketemu ide, karena ada waktu itu ada Brian Silver, ada Sam Phoenix misalnya. Saya juga ikut-ikutan bikin nama udara, namanya Siwo. Itu dalam rangka agar saya tidak digelari dari bawah dengan gelar-gelar yang tidak kapasitas saya. Ya itu. Nah, kalau dari bawah, ya indikasi-indikasinya kan jelas. Dia dipanggil Ustadz, dia dipanggil Mubalik, dia dipanggil Pak Yai. Ya itulah indikasi kalau dari bawah. Masalahnya, manakah Mubalik atau ulama yang dia mendapatkan gelar itu tapi dari atas? Oh, itu tidak mudah. Kita harus merujuk kepada sumber-sumber yang relevan, yaitu sumber-sumber yang dari atas. Misalnya ada istilah begini, saya punya beberapa pemahaman pada saat saya mempelajari syarah-syarah atau penjelasan-penjelasan dari hadis yang tadi saya sebut. Redaksional dari hadis itu adalah balighu ani walau ayah. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ada balik ini juga dalam redaksi ayat juga ada, tidak satu atau dua. Misalnya baligh ma unzila ilaika min rabbika misalnya. Dan ya tapi masalah ayat, masalah hadis, yuk kita fungsikan para ahlinya. Saya akan sharing beberapa pemahaman saya terkait dengan yang saya tangkap dari penjelasan hadis tadi. Balighu anni, sampaikan yang dariku. Nah, yang diperintah oleh Rasul itu mesti mubalik. Ya, kalau dia bukan mubalik, nggak mungkin diperintah seperti itu oleh Rasul. Karena Rasul tidak mungkin memerintah kepada seseorang yang tidak layak. Tapi itu ilmu saya yang sekarang. Ilmu saya yang dulu, balighu anni walau ayah, itu seakan-akan berlaku bagi kita semua. Jadi semua orang muslim wajib menyampaikan kalau dia mengerti meskipun satu ayat. Wah, berarti anak-anak saya yang masih SMP, masih SMK, berarti wajib dong menyampaikan. Setelah saya mempelajari hadis ini melalui syarah-syarah dan komentar-komentar penjelasan yang saya anggap relevan untuk memberikan komentar terhadap hadis, baru saya menangkap ada, berarti balighu itu sampaikan dariku, itu yang disuruh menyampaikan itu orang-orang tertentu, ada spesifikasi tertentu, bukan berlaku berlaku umum untuk semua muslimin. Wah, ya kan jadinya kacau kalau semua menyampaikan. Ya toh? Orang yang tidak relevan ikut nyampaikan, orang yang tidak membidangi ikut nyampaikan. Ya.
Tapi yang sampai ke masyarakat yang saya tahu justru yang itu. Jadi sering dijadikan, saya juga sering dulu menggandul, jadi bertameng terhadap hadis itu untuk menjustifikasi aktivitas saya dalam bertabligh. Ya, jadi mubalik. Kan saya ini diperintah. Jadi kan saya wajib berdakwah. Apa dalilnya? Balighu anni walau ayah. Ya, tapi itu dulu jadul. Sekarang ya nggak berani. Saya kan bukan mubalik. Saya hanya teman sharing saja. Ya, itu kira-kira. Indikasi yang dari atas, kita harus merujuk pada sumber yang hierarkinya itu berpusat kepada Tuhan. Kalau seorang Rasul memerintahkan, balighu anni, sampaikan yang dariku. Nah, yang disuruh menyampaikan, dia adalah mubalik. Dia pasti mempunyai kriteria mubalik. Ya, kalau seandainya perintah Rasul itu ditujukan kepada anak saya, tidak relevan. Berarti itu Rasul yang tidak bijak. Kalau Rasul memerintahkan, balighu anni, sampaikan yang dariku, yang diperintah pasti memenuhi kriteria sebagai mubalik. Itu indikasi mubalik yang pangkatnya dari atas. Ya, itu tentang balighu anni. Nah, di belakangnya lebih berat lagi, walau ayah, walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat. Memang satu ayat itu kayak apa ya? Ayat itu bukan lafaz-lafaz redaksi, bukan. Itu hanya simbol-simbol ayat. Ayat itu adalah firman Tuhan. Ayat itu adalah wahyu. Ayat itu adalah kalamullah. Kalau redaksi yang ada di mushaf Al-Quran, ayat, tapi dalam makna redaksi, dalam makna simbol ayat-ayat. Bukan ayat itu sendiri, tapi ayat adalah yang dikandung di dalam redaksi atau simbol ayat-ayat itu. Ayat bisa kita masuki melalui redaksi ayat-ayat, diselami maknanya oleh para ahlinya, para ahli tafsir misalnya, atau yang paling tahu tentang ayat adalah para ahli ayat, bukan sekedar ahli tafsir, tapi ahli ayat. Nah, jadi satu ayat, kayak apa sih satu ayat? Walau ayah itu apa? Walau ayah itu bukan berarti tahu bismillahirrahmanirrahim, berarti tahu satu ayat. Itu tahu satu redaksi ayat. Yes. Tapi bukan berarti tahu satu ayat. Karena ayat adalah ilmul khudur, tingkat tinggi yang tak mengenal kesalahan. Dan itu bentuk-bentuk kesucian. Hanya bisa disentuh dengan kepribadian yang suci juga. Nah, itu hanya sambilan ya. Tapi kan yang dibahas itu apa indikasi mubalik? Yaitu indikasinya pada saat Rasulullah memerintahkan seseorang, balighu anni, yang diperintah ini pasti mubalik. Jadi kita merujuknya ke atas, tidak bisa merujuk ke masyarakat. Masyarakat menggelari dia mubalik, maka dia pasti mubalik. Nah, ntar dulu, itu kan gelar dari bawah, sangat relatif, tergantung mutu yang menggelari itu. Di situ ada kepentingan ndak, ada politisasi ndak, dan lain-lain ya. Tapi kalau mau balik yang dari atas, itu indikasinya kita harus merujuk kepada rujukan-rujukan yang dari atas, yang pusatnya kepada Allah ya, gitu ya. Ulama juga. Kalau kita indikasi yang dari bawah, ya banyak kan yang sudah digelari menjadi ulama ya. Tapi kalau yang dari atas, wah indikasinya beda.
Misalnya begini, Rasulullah, ini daya tangkap saya lagi, tapi saya tidak dalam menafsiri atau menjelaskan hadis itu, tidak. Saya sedang men-sharingkan apa yang saya pahami pada saat saya mempelajari hadis itu. Ada hadis yang menyatakan yang terkait dengan al-ulama'u warasatul anbiya. Ya, misalnya ulama itu pewaris para nabi. Ulama yang mana ini? Ulama yang dideklarisasi, yang dideklar oleh sang Rasul. Jadi yang ulama yang gelarnya dari sang Rasul, bukan gelar yang dari bawah. Nah, kalau ulama yang pewaris nabi, itu pasti ulama ini gelarnya dari atas. Nggak bisa gelar dari bawah kemudian memberi gelar bahwa dia ulama itu pewaris nabi. Oh, bisa selip banyak sekali nanti seperti yang saya alami dulu. Ya, kalau ulama yang indikasinya dari atas, misalnya ulama yang pewaris nabi, nah di situ yang diwarisi apa? Dari kenabian. Nah, itu bisa dikejar. Kalau ulama pewaris nabi, pasti ada hal-hal yang diwarisi dari nabi. Orang dia pewarisnya, ya ia bisa jadi yang diwarisi bentuk kepemimpinannya, yang diwarisi dari bentuk kepribadian, kesucian kepribadiannya, karakternya yang diwarisi. Nah, itu bisa nanti pembahasannya menjadi lebih luas. Tapi dengan kata mewarisi itu, jadi ada orangnya, ada subjek warisannya. Ulama yang pewaris nabi itu ulama yang spesifik, yang mendapatkan gelarnya dari atas, bukan yang dari bawah. Kurang lebih seperti itu, sekedar sharing tentang apa mubalik, apa ulama, dan bagaimana indikasinya. Garis bawah yang terakhir, agar kita bisa lebih hati-hati, tolong dipakai perbandingan dua perspektif tadi. Ada gelar yang dari bawah, ada gelar yang dari atas. Yang dari atas pasti bermutu, yang dari bawah tergantung mutu yang memberikan gelar. Ya, lanjut. Iya, baik, silakan. Yang lainnya kita masih punya waktu sekitar 7-8 menit ke depan di sesi pertama ini. 0213983596 kembali saya buka. Silakan. Oke. Iya, di SMS juga boleh ya untuk sesi kedua nanti di 0818801058. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Ya, jenis dari Kediri. Dari mana? Kediri. Sabiri. Oke, Mas Sabiri, silakan. Ya, Yunus dari Kediri. Yunus, oke, Mas Yunus Kediri. Mas Yunus dari Kediri, silakan. Yuk. Oke, ya. Menyambung pertanyaan yang tadi tentang kafir, itu dalam konteks apa Quran menyebut atau memanggil seseorang ataupun kaum dengan sebutan kafir, musyrik, dan ahli kitab. Gitu. Terus boleh yang keduanya? Ya, silakan. Yang kedua, begini, coba ada pandangan tentang Nabi Adam itu memang khalifah pertama di muka bumi, tetapi bukan manusia pertama di muka bumi. Itu bagaimana pandangan coba? Bisa tolong diulangi, Mas Yunus? Bisa tolong diulangi pertanyaan kedua? Yang kedua ya, Nabi Adam itu adalah khalifah pertama di muka bumi, tetapi dia bukan manusia pertama di muka bumi. Jika ini dihubungkan dengan penemuan manusia-manusia purba gitu, dari Darwin segala macam seperti itu. Bagaimana pandangan Tio? Oke, itu saja. Ya, oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan cukup Ciwo ya, 7 menit ke depan. Ya, mudah-mudahan. Mas Yunus di Kediri. Ini orang Kediri tapi di Jakarta mungkin gitu ya? Kalau lihat dari sinyal teleponnya kelihatan dari Kediri sih, karena ada delay. Dari Kediri. Karena ada delay barusan. Ya. Begini Mas Yunus,
Yang pertama terkait dengan kafir. Di dalam ayat itu ada sebutan kafir, musyrik, ahli kitab. Itu apa maknanya? Masih terkaitan dengan yang tadi, ya. Kafir adalah orang yang memahami kebenaran, tetapi dia mengingkari, menentang kebenaran itu, ya. Dan itu bisa bermacam-macam. Yang diingkari itu kebenaran yang mana? Nah, kebenaran itu bisa bertingkat-tingkat. Ada kebenaran terkait dengan masalah akidah, ada kebenaran yang terkait dengan masalah syariah, ada kebenaran yang keterkaitannya itu dengan keyakinan, ada kebenaran itu yang keterkaitannya dengan hukum, ya misalnya seperti itu. Jadi bermacam-macam. Nah, kalau dipertanyakan, kan di ayat itu banyak sebutan-sebutan kafir, musyrik, ahli kitab, ya. Kalau itu masalah ayat, yuk kita fungsikan ahli tafsir. Karena sebutan di ayat yang satu dengan sebutan di ayat yang lain itu bisa sangat berbeda tingkat-tingkat yang dimaksud dari kafir di situ. Kalau tadi itu makna kafir secara global. Nah, seberapakah tingkatan kafirnya? Kalau terkaitan dengan ayat A menyebut kafir, di ayat B juga ada sebutan kafir. Apa ini pada tingkatan yang sama? Saya yakin pasti tidak. Tapi untuk memahami sebutan kafir di ayat A, itu maksudnya pada tingkat yang sebelah mana. Sementara sebutan kafir pada ayat B itu dimaksudkan untuk tingkat kafir yang mana. Itu saya tidak bisa menafsiri ayat-ayat seperti itu karena saya bukan ahli tafsir. Bagaimana sikap saya agar tahu tentang itu? Saya harus menfungsikan ahli tafsir minimal. Syukur-syukur kita bisa ketemu yang ahli Quran, bukan sekedar ahli tafsir. Kalau ahli tafsir itu masih dalam wilayah relatif, ya, sehingga bisa berbeda antara ahli tafsir satu dengan ahli tafsir lain. Tapi begitu kita ketemu ahli Al-Quran, misalnya ahli Al-Quran itu adalah Rasulullah Muhammad, kemudian ulama yang disebut warasatul anbiya, itu mesti ahli Al-Quran. Nah, itu pemahamannya, penjelasannya tentang ayat itu tidak relatif lagi, ya, tapi esensial, hakiki, dan mutlak kebenarannya, karena memang dialah Al-Quran yang hidup, yang dia diutus memang untuk menjelaskan hal-hal terkait dengan ajaran yang dibawa, yang itu terkait dengan wahyu-wahyu, terkait dengan Al-Quran, terkait dengan ayat, ya. Jadi gitu Mas Yunus, saya tidak mampu untuk mengkaitkan istilah kafir itu dengan ayat per ayat, ya, tapi kalau definisi amnya, definisi globalnya itu yang sebagaimana saya sharingkan tadi. Lain lagi nanti ada sebutan musyrik, ahlul kitab misalnya, ya kita harus merujuk ke ahli tafsir. Kita nggak bisa ngarang-ngarang sendiri karena kita bukan ahli tafsir, atau kita nggak bisa nafsir-nafsiri sendiri, apalagi hanya berdasarkan terjemahan ayat dalam bahasa Indonesia. Wah, saya sudah banyak pengalaman pontang-panting, terjigal-jigal, balik jungkir di situ karena saya cara belajarnya tidak memenuhi aturan mainnya. Saya bukan ahli tafsir, tapi ikut-ikut menafsiri. Itulah kesalahannya ada pada saya, bukan pada ayatnya, tapi cara belajar saya yang salah. Bagaimana saya belajar ayat? Kita fungsikan minimal ahli tafsir. Kalau kita bisa ketemu ahli Al-Quran, itu jelas lebih ideal. Ya, gitu ya. Kemudian yang kedua, masalah Adam.
Ada yang berpendapat bahwa betul Adam itu khalifah yang pertama di bumi, namun bukan manusia pertama di bumi. Nanti dikaitkan dengan masalah penemuan Darwin dan lain-lain. Kembali, masalah ini adalah masalah penafsiran ayat. Ya, kalau mau bentuk pembuktian ini mau pakai data apa? Karena zamannya itu zaman sebelum sejarah, bukan hanya sebelum sejarah, tapi sebelum prasejarah. Kita mengetahui Adam itu bukan karena teori Darwin, bukan karena data-data, artefak-artefak yang ditemukan oleh Darwin, bukan. Darwin tidak mampu menyentuh sampai kepada nama-nama yang disebut Adam. Tidak mampu.